Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1170 berjudul reverse atau opposite atau kebalikan. Dan chapter kali ini ditemani dan cover request seperti ini. Kalian bisa lihat ya, Jinbe sebagai petugas stasiun kereta belut membagikan bekal bento kepada para penumpang. Dan kita juga bisa melihat kalau para penumpang tersebut adalah versi muda dari Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Chopper, dan juga Robin. Tunggu, ini nomor 10 ya? Apakah nakama ke-10 Loki? Nah, di chapternya dimulai dengan catatan editor yang berkata, serangan dari sebuah palu. Dan benar ya, chapter ini melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Ragnir terlempar keluar dan menyerang Loki, dan di sana Loki nyaris tidak bisa menghindari. Dan di sana pula Loki berkata sambil ngamuk, "Bajingan, siapa di sana? Siapa yang melempar palu ke arahku? Keluar kau, Soyaro." Dan di panel berikutnya, ketika Loki tiba di ruangan itu kembali, Loki berkata, tidak ada siapa-siapa di sini. Bagaimanapun, buah iblis itu aku harus. Lalu ya, di saat itu terdengar kembali suara kek yang membuat Loki kembali bertanya-tanya. Dan di halaman berikutnya kita bisa melihat Ragnir tergeletak di lantai itu, tapi lantai di bawahnya mulai retak dan membuat Loki berkata di sana, "Kau pasti bercanda. Tidak mungkin benda itu seberat ini. Apa-apaan kastil ini? Apakah sudah jadi rapuh?" Dan duar, lantai di sana benar-benar hancur sampai Loki harus melompat ke sana kemari sampai akhirnya dia juga terjatuh di sana. Sementara itu ya, di halaman berikutnya kita bisa melihat Harald di sana yang telah dikepung oleh para giant prajurit dan juga telah banyak senjata yang tertusuk di tubuhnya. Di sana ya, Harald berkata, "Tidak ada gunanya Loki. Buah iblis harta nasional itu tidak ada seorang pun yang memakannya selama ratusan tahun. Tak seorang pun mampu memakannya karena Ragnir tidak pernah mengakui siapapun." Dan kita bisa melihat di sana saat Harald berkata seperti itu, Ragnir dengan emosi memukul Loki ke sana kemari dan Loki terus berlari dengan whoop pose nikah. Lalu ya, kita bisa melihat Harald yang angkuh di sana berkata, "Namun dengan kekuatan yang kumiliki sekarang ini." Tapi ya, belum selesai Harald berbicara seperti itu, dua senjata dari Shanks dan Gaban menghasilkan petir haki raja. Dan di halaman berikutnya, mereka berdua lagi-lagi menebas Harald hingga membuat Harald berteriak karena kali ini mereka menggunakan haki raja. Lalu ya, di sana Gaban berkata, luka yang mereka terima disertai dengan rasa sakit yang sepadan dan regenerasi mereka menjadi sangat terhambat. Jika kau terus menghujani mereka dengan rentetan serangan, kau bahkan bisa memaksa mereka memasuki kondisi tak berdaya. Mereka yang bisa melapisi serangan dengan haki raja adalah kelemahan orang-orang ini. Dan di sana ya, Harald berkata, "Gaban, jadi kau akan menentangku?" Dimana ya, kemudiannya Harald menyerang mereka berdua dengan suatu kapak. Namun Shanks dan juga Gaban bisa menghindarinya. Serta Gaban berkata di sana, "Tentu saja kau pikir kami akan membiarkan orang sepertimu yang sudah kehilangan akal berbuat sesuka hati?" Dan Shanks berkata pula di sana, "Gaban-san, kenapa kau tahu kelemahan para kesatria dewa?" Dan di sana ya, Gaban menjelaskan, "Jadi gini Le, karena di masa lalu mereka datang berkali-kali untuk membawamu kembali." Dan yap, kita bisa melihat adegan itu terlihat para Knight of God dalam siluetnya memarani Roger Pirate sambil berkata, "Seharusnya ada seseorang anak berebut merah dalam asuhanmu. Tidak salah lagi, dia adalah putra kapten kami. Serahkan dia." Dan Gaban menjelaskan di sana, "Setiap kali itu terjadi, aku mencabik-cabik mereka dan mengusir mereka pulang." Lalu Shanks meresponnya di sana dengan berkata,
Kalau dipikir-pikir, orang bernama Sommer itu emang sempat mengatakan hal seperti itu. Dan Gaban yang petentang-petenteng di sana berkata kembali, haha, jadi teringat masa lalu, sebuah kisah dari dulu. Tapi aku benar-benar terkejut saat tahu kalau ada pasukan tempur dari Tanah Suci. Kupikir semua TNI Rubitot hanyalah sampah tak berguna. Wop, perkataan Gaban yang satu ini cukup menarik. Lanjut, di sana Shanks merespon perkataan Gaban dengan berkata, di dunia ini mereka hampir tidak pernah turun ke bawah. Mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai dewa. Hanya memikirkan saja sudah membuatku merinding. Itu bisa saja menjadi seluruh hidupku. Dan Gaban kembali berkata, itulah yang disebut takdir. Lalu ya, di panel berikutnya Harald kembali menyerang mereka berdua dan lagi-lagi Shanks dan Gaban bisa menghindarinya. Dan di momen tersebut Shanks berkata, Gaban-san, aku ingin menyelamatkan Harald. Dan Gaban berkata pula di sana, bukankah kau sendiri yang mengatakan kepadaku kehancuran yang sangat mengerikan jika seseorang menjadi salah satu Knight of God? Jadi sepertinya satu-satunya harapan untuk saat ini adalah Loki. Dimana di halaman berikutnya Scene beralih ke tempat Loki yang masih sibuk dengan Ragnir. Di sana Loki berkata, "Ku beritahu kau untuk minggir, Paluk Soyaro." Dan terlihat di sana Ragnir kembali bersuara dan Loki entah bagaimana memahami dan berkata, "Jadi kau ini pada dasarnya penjaga harta nasional itu ya? Kenapa kau bisa bergerak? Itu cuman palu. Apa-apaan ini sebenarnya?" Lalu ya, Ragnir kembali melesat ke arah Loki dan kali ini Loki menjabaninya, di mana Loki bersiap dengan palunya dengan haki raja yang juga mengalir di sana. Dan sambil berteriak, Loki berkata, "Aku sudah cukup." Dan jebret, keduanya saling bentrok di sana dan hasilnya palu Loki hancur. Dan di halaman berikutnya Loki hanya bisa kaget dan berkata, "Wow, paluku hancur." Sementara itu Ragnir mulai terpental dan diam di sana di tanah. Lalu bagian pegangan Ragnir sebagian mulai berubah menjadi seekor tupai. Matanya berputar-putar dan ada benjolan pula di sana. Dan terlihat kemudiannya di sana tupai tersebut menangis kesal, mungkin berkata, lalu ya, scene kembali dipotong ke tempatnya Harald. Di sana Harald mengamuk dan juga membantai para prajurit untuk menyingkir dari hadapannya. Sementara Shanks berkata di sana, "Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan semua ini?" Dan Gaban berkata, "Target kita juga menggunakan haki raja. Ini pertama kalinya bagiku." Yap, ini kasusnya sama seperti Roxia. Walaupun kelemahan immortality adalah haki raja, itu bakal sangat sulit jika seseorang immortality tersebut juga memiliki haki raja. Lalu ya, di halaman berikutnya Harald terus mengamuk, tubuhnya tertusuk pedang dan tombak. Sementara Jarul berkata di sana, "Prajurit, tahan Harald. Harald tidak boleh mendapatkan buah iblis itu." Lalu ya, di halaman berikutnya scene kembali ke Loki. Di sana Ragnir itu sepenuhnya berubah jadi tupai dan membuka peti harta karun nasional itu. Dan Loki memakan buah iblis yang ada di sana yang ukurannya kecil alias normal bagi manusia pada umumnya. Dan ketika Loki memakan buah iblis tersebut, Loki mulai merasakan keanehan. Tiba-tiba jari jemarinya menjadi tajam atau cakar dan pula tumbuh semacam duri tajam. Entah itu rambut atau sesuatu yang muncul di punggungnya. Dan wujud Loki kemudian berubah menjadi siluet yang sangat besar tanpa bentuk yang jelas, sehingga ya kita tidak bisa memastikan makhluk apa Loki sebenarnya. Sementara itu ya, Ragnir dalam bentuk tupai sangat kesenangan atau sangat ceria melihat kondisi itu. Bro, ini apa kira-kira? Lalu ya, di halaman ganda yang brutal, di sana kita bisa melihat Harald telah membantai banyak prajurit di sana. Dan Harald merasakan keberadaan Loki dan berkata, "Jadi kau telah memakannya.
Loki, sekarang perlihatkan kepadaku kekuatan legendaris itu. Dan keduanya saling serang menyerang, tapi pada akhirnya Loki yang cuma dikasih bentuk bayangan di sana berhasil mengempaskan Harald. Terlihat bekas cakaran ada di tubuh Harald. Lalu di sana Loki melakukan combo brutal kepada Harald sampai Loki mencengkram kepala Harald. Dan wup, bentuk apa ini yang terpancarkan pada bayangan di dinding. Lalu di panel berikutnya Loki kembali ke wujud normalnya atau manusianya sambil mengangkat palu Ragnir berhaki raja itu. Sementara itu Harald sedikit mendapatkan kembali kesadarannya. Harald mengucapkan kata-kata kepada Loki. Seperti yang kuduga, Loki, di dalam dirimu mengalir darah seorang penakluk. Di mana ya di halaman berikutnya Loki yang tadi berniat untuk memukul Harald tiba-tiba berhenti dan berkata, Kau sudah kembali sadar, maka..." Tapi Harald memotong ucapan Loki dan berkata, "Ini hanya sebentar. Jangan tertipu. Lihat sekelilingmu. Apa yang telah kulakukan sudah melampaui batas untuk dimaafkan." Dan di sana ya Loki berkata, "Kau hanya sedang dikendalikan." Namun Harald berkata, "Tidak sepenuhnya. Lebih tepatnya bahkan pikiranku sendiri mulai jatuh di bawah pengaruh benda itu. Aku mulai menganggap diriku sebagai dewa. Tapi kau bisa memimpin Elbaf dengan terhormat bersama kakakmu. Pastikan kalian hidup rukun." Dan di momen yang sama kita bisa melihat Shanks dan Gaban sepertinya sudah tidak mampu untuk berdiri. Sementara di panel berikutnya kita bisa melihat Loki kembali berkata, Kau benar-benar yang terburuk, tahu tidak? Menyuruh anakmu sendiri mengakhiri hidupmu. Bahkan orang tua paling hina pun tidak akan memaksa anaknya melakukan hal seperti ini." Yang mana Harald berkata kemudiannya, "Oh iya, hampir lupa menyebutkan satu hal. Terima kasih atas kejadian yang menyangkut Ida." Dan Loki terkejut dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu?" Dan Harald berkata di sana, "Membakar desa alkohol tidak akan mengembalikan Ida, tapi aku sungguh menghargai perasaanmu." Kemudian ya di halaman berikutnya Harald menyuruh Loki dengan berkata, "Sekarang cepat, kekuatan penguasa itu akan kembali." Sambil jari Harald menunjuk ke arah jantungnya, meminta Loki untuk membunuhnya. Lalu di sana Loki bersiap dengan ancang-ancang bersama Ragnir dan juga haki rajanya. Di sana Loki berkata, "Aku akan menyimpan dendam padamu soal ini, Ksoyaro, karena membuatku melakukan pekerjaan seperti ini." Lalu Harald tersenyum untuk terakhir kalinya kepada Loki dan juga berkata, Aku mencintaimu." Dan sedikit catatan di sini ya, ungkapan dendam Loki kepada Harald justru dipahami Harald sebagai ucapan sederhana, "Aku mencintaimu" dari Loki. Karena itu Harald membalasnya dengan, Aku mencintaimu." Ini merupakan kebalikan total dari apa yang diucapkan Loki. Dan ini ya sesuai dengan judul chapter kali ini, yaitu reverse atau kebalikan atau terbalik. Nah, kembali ke isi chapter, Loki yang menyerang Harald di sana. Kemudian terjadi petir yang menyambar kastil Aurus. Dan dalam halaman gandeng sangat epik, sebagai akhir dari chapter kali ini, kita bisa melihat Loki menghantam tubuh bagian dada Harald dengan Ragnir. Harald tersambar kilat dan tubuhnya terelektrifikasi. Hantaman tersebut menghancurkan seluruh bagian tengah tubuh Harald hingga lenyap. Dan Harald menutup matanya, sebuah akhir yang mutlak. Dan kita bisa melihat ya, Loki menangis di sana sambil pula ada semacam sedikit flashback kenangan terkait Harald. Dan benar, ini adalah hari yang tidak ingin diingat oleh Loki. Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, menitipkan harapan. Dan ya, chapter berakhir di sini. Yang mana ya, aku tahu yang kita pertanyakan di sini adalah apa wujud buah iblis Loki. Tapi dari beberapa siluet, entah kenapa diriku merasakan ini adalah Nighthawk
Cuman ya, menurut kalian gimana? Dan kenapa menurutku Nidhogg cocok itu sudah kujelaskan ya di video sebelumnya. Dan ya, di chapter ini memuatkan atau mungkin lebih tepatnya menguatkan gagasan kita di video sebelumnya. Di chapter ini, Loki sebelum melancarkan final attack-nya, Loki menyimpan dendamnya. Dimana ya, di video sebelumnya kita mengatakan Nidhogg dan dendam Loki itu adalah satu kesatuan yang sangat-sangat menarik. Ya, detailnya kan cek aja video sebelumnya ya. Lalu, di sisi lainnya, sekarang jadi make sense hal apa yang diucapkan oleh Roger kepada Shanks yang membuat Shanks menangis, yaitu soal identitas Shanks sebenarnya. Soalnya dulu kita bertanya-tanya dari mana Roger tahu kalau si Shanks ini anak Tenryubito. Rupanya banyak Holy Knight yang berkali-kali nyamperi Shanks di kapal Roger Pirate ini. Lalu ya, tadi yang ku bilang, Gaban terkejut soal adanya Holy Knight di kalangan Tenryubito. Jadi, ini bisa dipastikan ketika adegan Gaban dan Rayleigh menyelamatkan Roger dan Gab di God Valley, sudah dipastikan tidak ada Holy Knight saat mereka datang di sana. Dan ini juga jadi tanda tanya bagiku, dari mana Rayleigh tahu kalau Rox telah dibunuh? Apakah Rayleigh melihat mayatnya Rox ataukah hanya merasakannya dari haki saja? Ya, ini patut dipertanyakan sih ya. Dan untuk lebih detailnya kita akan bahas di next video ya, untuk hal menarik yang ada di chapter 1170 ini. Dan untuk chapter setelah chapter 1170 itu tidak libur ya. Tapi perlu diingat, chapter 1170 itu baru rilis official tanggal 4 Januari. Jadi skenario tidak libur itu baru terjadi di minggu depan setelah tanggal 4. Artinya minggu depan kita akan masih merasakan minggu kekosongan. Dan yang kuharapkan, jangan ada yang percaya spoiler palsu, apalagi panel AI kayak Loki tupai. Kupikir ya itu cuman ada di TikTok, ternyata ada dari kalian di YouTube ini yang komentar dan percaya Loki tupai. Ya, semoga kalian selamat dari hal-hal palsu di minggu depan.